stop konsumsi 5 makanan ini, mulai dari sekarang sampai minggu depan, kita bakalan bisa ngilangin perut buncit kita. Perut buncit kita bakalan ngecil banget, sentimeternya bakalan banyak banget turunnya, dan berat badan kita akan turun minimal 3-5 kg dalam 1 minggu itu. Seperti contohnya klien gue ini ya, walaupun perempuan dan umurnya di atas 40 tahun, dia bisa turun selama 2 minggu dia stop 5 makanan ini. Dia berhasil turun sebanyak 6 kg, yang awalnya dari 94,9 ya, di tanggal 24 April 2025. 2 minggu kemudian, 17 Mei, itu turun jadi 88,9. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Lingkar perutnya itu langsung drastis mengecil. Dari yang awalnya 118 cm, turun 19 cm ke 99 cm. Oke, teman-teman bisa lihat before dan afternya hanya dalam 2 minggu. Apalagi kalau misalnya kita ngelakuinnya dalam waktu sebulan nih. Kayak klien gue yang cowok, dia bisa turun sebanyak 10 kg. Dan perut buncitnya udah mulai rata. Nah, apa aja sih makanan-makanan yang kita wajib stop dulu sementara ya? Kita hilangin dulu kadar lemak yang mengganggu ini. Mau di muka, mau di paha, mau di perut, di lengan terutama ya. Nanti kalau udah hilang, baru nanti makanan-makanan ini kita bisa perkenalkan lagi sekali-sekali dengan porsi yang terukur. Karena apa? Karena semakin gede lingkar perut, resiko kita terkena serangan jantung itu semakin tinggi, stroke itu semakin tinggi ya. Teman-teman tahu penyebab kematian utama nomor 1 di dunia ini apa? Yaitu adalah penyakit kardiovaskular ya. Nomor 1 tuh. Sekarang kita bahas makanan yang pertama. Makanan yang pertama adalah karbohidrat olahan yang berbahan dasar tepung atau produk tepung lah kita bilangnya ya. Contohnya yaitu adalah roti, mie instan, kue-kue kering kayak bolu gitu ya, ataupun bahan-bahan tepung lainnya, seblak, kerupuk. Oke. Nah, makanan yang kedua ini cenderung ke minuman, yaitu adalah minuman-minuman manis ya, terutama kalau dicampur karbohidrat dan juga lemak. Contohnya misalnya kopi susu. Kopi susu kekinian ya, itu ada gulanya, ada susunya juga, susunya tinggi lemak gitu ya. Ataupun dia susunya itu rendah lemak, dia gula tambahan dari susu itu tinggi juga. Nah, makanan yang ketiga, yaitu adalah kaitannya dengan makanan besar. Jadi kalau teman-teman nih mau diet, sebenarnya boleh nggak sih makan nasi? Jawabannya 2, boleh dan juga nggak boleh. Tergantung kalau misalnya teman-teman mau turunnya santai ya makan aja nasi, oke? Tapi kalau teman-teman turunnya kayak klien-klien gue, cepet, nggak buang-buang waktu gitu ya. Nanti setelah kita udah ideal, baru kita masukin nasi lagi, oke? Jadi makanan yang ketiga, nasi dicampur sama lauk yang manis dan juga minyaknya banyak. Apalagi kita snacknya pakai gorengan tuh. Itu bakalan nggak akan turun. Nah, makanan yang keempat, ini makanan yang sering banget dilabelin sehat, tapi gulanya setara donat, Pak. Yaitu adalah kita harus stop dulu mengkonsumsi sereal yang manis, oke? Dalam bentuk sachet gitu. Dan juga granola, ataupun bahkan kacang-kacangan. Nah, makanan yang terakhir yang kelima, yaitu adalah makanan ultra proses. Artinya apa, Bang? Artinya, makanan yang melalui prosesnya itu berkali-kali ya. Jadi kita dibandingin sama makanan yang real food, kayak misalnya ayam nih bentukannya kayak ayam. Tapi kalau misalnya yang diproses, itu nggak tahu bentukannya yang awalnya dari tepung gitu ya. Jadinya apa? Jadinya makanan enak aja. Contohnya misalnya biskuit, cookies. Kita nggak akan bisa turun kalau masih makan itu. Nah, jadi segitu ya, 5 makanan yang kita stop dulu. Kalau misalnya teman-teman masih bingung dan pengen dibikinin program dietnya apa aja sih yang wajib kita konsumsi setiap harinya dan wajib di stop itu apa aja, dan cara masaknya gimana di rumah. Kalau beli di luar itu makanannya apa aja, juga program latihan harian mau di rumah ataupun di tempat gym itu apa aja sih rutinitasnya setiap harinya. Nah, gue bakalan bantu bikinin semuanya dan monitor langsung. Jadi teman-teman bakalan semakin konsisten, hasilnya pun jadi semakin terjamin. Teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi ataupun di link di kolom komen video ini.